Halo sahabat literasi dan arsip. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, hari ini pada tanggal 21 April tahun 2026, kami akan melakukan wawancara secara singkat bersama dengan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora. Sudah hadir bersama kita Ibu Yuniati SPD MSI pada siang hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami di sini ingin bertanya nih Bu terkait dengan makna Kartini dan peran perempuan di nasional. Ini bagaimana? Oke, jadi gini, memperingati Hari Kartini ya itu tidak hanya nasional, tetapi kita mengingatkan perjuangan kesetaraan hak perempuan ya, terutama itu di era modern. Jadi perempuan itu harus tangguh, harus mandiri, harus bisa berdiri di kedua kakinya, dan bisa selalu mewujudkan cita-cita dan impian, dan tentunya selalu berinovasi. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ini Bu, banyak sekali nih Bu Kartini di masa kini nih Bu, termasuk Ibu, termasuk saya. Nah, itu bagaimana nih Bu untuk pandangan Ibu tentang perempuan yang menjalankan peran sebagai abdi negara serta ibu rumah tangga kalau udah di rumah? Wah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini berarti menurut saya ya. Iya. Jadi sebagai Kartini, sebagai seorang perempuan itu harus bisa memanage pekerjaan, itu pekerjaan di rumah dan pekerjaan di kantor. Tidak ada yang dirugikan. Jadi pertama kita sebagai ibu rumah tangga ya, itu harus bisa memberikan semuanya untuk keluarga. Tetapi di lain sisi kita juga harus bisa menjadi abdi negara yang bertanggung jawab terkait tugas-tugasnya. Jadi harus seimbang. Kalau saya katakan harus menjadi Kartini siaga, siaga di rumah dan siaga di tempat tugas. Mantap sekali Bu. Semoga bisa menginspirasi semuanya nggih Bu. Semoga pasti bisa. Jadi ibu ini kan juga sebagai seorang ibu begitu ya Bu ya di rumah. Nah saya ingin bertanya, nilai apa sih Bu yang paling penting untuk ditanamkan dalam seorang anak? Jadi karena saya punya anak ya, jadi saya sudah mendidik anak-anak saya sejak kecil itu harus mandiri, tidak boleh bergantung pada siapa, dan selalu memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk bisa menyampaikan atau berdiskusi tentang apa saja yang menjadi permasalahan. Tetapi yang jelas untuk penanaman karakter anak ya, anak harus pertama kalau menurut saya agama ini menjadi pondasi. Jadi setiap anak saya itu sejak kecil sudah saya tanamkan nilai-nilai agama, religi, kemudian tata krama, etika, dan bagaimana bisa bersosialisasi, kemudian bagaimana bisa beradaptasi kemanapun berada, baik itu di rumah, di masyarakat maupun di sekolah seperti itu. Dan untuk terlalu mandiri tadi, jangan bergantung pada orang lain. Sehingga kalau ada apa-apa pun itu dia bisa minta tolong siapapun yang ada di dekatnya, tidak harus ibu dan bapak. Sangat menginspirasi ya teman-teman ya jawabannya. Baik, selanjutnya Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, sebagai sosok yang sangat sukses, kalau kita lihat ini kan Ibu sudah sukses nih di dalam dunia karir menjadi sekretaris dinas, dan saya juga dengar-dengar nih Ibu bisa berhasil mendidik kedua anak Ibu nih, apalagi sekarang udah pendidikan ya Bu di bidang kedokteran. Nah, itu rahasianya apa sih Bu biar bisa mendidik kedua anaknya? Oke, jadi gini,
tadi ya. Jadi anak-anak itu, saya kan berangkat dari pendidikan ya. Saya dari guru, jadi kepala sekolah, jadi pengawas, dan guru itu kan tahu semua profesi yang ada di Indonesia ya. Jadi itu anak saya berikan keleluasaan dia memilih. Kalau misalnya profesi jadi dokter kayak ini, profesi guru, tentara, polisi. Nah, kebetulan anak saya dua-duanya itu laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki itu kan dekat dengan ibu, tapi kan jarang ya komunikasi yang misalnya serius kayak gitu. Paling hanya kalau apa itu baru misalnya menyampaikan. Tetapi waktu itu, waktu dia kelas 1 SMA itu sudah saya besok pengen jadi apa. Nah, kakaknya yang pertama itu kan sejak kecil di dokter kecil itu loh. Nah, sehingga dia mungkin karena ya jadi tahu ya, terus sehingga SMA itu dia dapat kedokteran. Dan alhamdulillah sekarang sudah di rumah sakit Bunda ya, jadi sudah memberikan ilmunya untuk apa ya, aksi nyatanya di rumah sakit Bunda. Dan yang kedua itu semester 4 di kedokteran. Kalau ya sempat apa ya menjadi pemikiran bagaimana nanti kelanjutannya semuanya dokter, tapi alhamdulillah karena itu pilihan, dan saya menekankan pada anak-anak saya, kalau kamu sudah memilih jadi harus bertanggung jawab, harus sampai selesai, karena ini untuk masa depan kamu semua. Jadi anak itu saya berikan tanggung jawab, tidak hanya saya dan bapaknya, tapi tanggung jawab ada dirinya sendiri. Dan sejak awal, kalau kamu sudah memilih, kamu harus tanggung jawab dan kamu harus komitmen. Jadi tadi loh, memberikan tanggung jawab sepenuh seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk jawaban yang sangat luar biasa dari Bu Titi. Terus ini Bu, boleh nggak Bu kasih pesan untuk Kartini muda termasuk saya dan teman-teman semuanya nih Bu, agar tetap percaya diri, terus berkembang dan meneladani semangat Kartini di masa kini Bu. Jadi pertanyaannya luar biasa ya, ini perlu pemikiran saya yang luar biasa. Jadi ini bahwa kembali pada pribadi kita masing-masing, tetapi ada pembelajaran yang bisa kita petik ya dari setiap perjalanan seseorang. Tentunya perjalanan seorang Kartini ya. Kartini itu kan kalau kita kan Kartini itu luar biasa ya, di zamannya yang serba kurang, serba keterbatasan, serba dijajah, tetapi ada seorang wanita Indonesia ya yang dari Jepara ya, itu kemudian sampai menjadi istrinya Bupati Rembang. Itu beliau mempunyai mimpi, mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita, mempunyai harapan ingin menyamakan persamaan derajat antara wanita dan laki-laki yang terkenal dengan emansipasi wanita, dengan bukunya apa? Habis gelap terbitlah terang. Nah, berarti kita itu menginspirasi dari orang-orang terdahulu, tetapi di perjalanan itu kita tidak berhenti, tetapi selalu berinovasi ya, mewujudkan mimpi-mimpi kita ya sesuai dengan kodrat seorang wanita. Lagi ingat, wanita itu harus menjadi wanita siap di rumah berhasil, di kantor juga. Jangan di kantor sukses tetapi di rumah tidak. Nah ini yang menurut saya berarti belum mewujudkan sebagai Kartini yang diharapkan oleh Raden Ajeng Kartini. Jadi intinya itu. Jadi memang harus balance nih ya teman-teman ya. Jadi menjadi siaga gitu, di rumah juga siaga, siap begitu ya, dan sukses. Sementara di kantor juga harus sukses juga. Jadi sekarang tadi sudah kita bertanya-tanya sedikit. Boleh minum ya?
Ya, jadi tadi sudah nih kita bertanya-tanya kepada Ibu Titik. Sekarang saya penasaran nih, Waduh. teman-teman. Saya ingin bertanya kepada Mbak Nurul selaku Kartini muda. Waduh, pertanyaannya cewek selesai ya Mas ya. Yang gampang-gampang aja kok Mbak. Jadi sebagai Kartini muda nih Mbak Nurul, siapa sih sosok yang menginspirasi Mbak Nurul begitu untuk meneladani sosok dari Kartini itu? Wah, the one and only Bu Titi Umiati SPJ. Aduh, sekali. Dengan jargonnya sukses di kantor dan sukses di rumah. Jadi ibu siaga. Iya, ibu siaga dan ibu pekerja yang luar biasa. Terima kasih. Bu, saya boleh bertanya nggak Bu? Ini kan saya tahu ibu kan rumahnya di Rembang, sedangkan kan penempatan di Blora. Nah, ibu tiap pagi itu pasti PP-nya itu dari Rembang ke Blora itu kan pasti capek nih Bu. Apalagi saya lihat-lihat setiap hari kan sampai kantor kan jam 6:30, jam 7 wah, tepat Paling gaji ya? Iya, paling gaji. Nah itu bagaimana Bu untuk apa namanya bisa melakukan disiplin waktunya itu? Ya, jadi gini Mbak, kita tadi kembali ke diri kita ya. Siaga di rumah, siaga di tempat tugas. Jadi sejak saya pertama kali menjadi PNS itu hampir tidak pernah keluar. Jadi sudah saya manage dari diri saya sendiri, bahkan dimanapun saya bekerja. Jadi saya itu kalau dari Rembang itu jam 6 kurang. Nah itu saya sudah bilang. Dan di perjalanan itu banyak Mbak ya ikut saya ya. Ada dari ibu guru, dari puskesmas, ya ada yang ke mana kerjanya di Jigon. Jadi saya itu membawa penumpang gitu. Intinya saya ingin berbagi aja, karena kalau dari Rembang ke Blora itu untuk transportasi kan sulit. Ya. Kalau pulang itu juga tidak hanya ke Bawe, bakul katok, bakul liwak itu juga ikut. Jadi saya senang tambah saudara, tambah teman, dan itu saya komitmen ya. Jadi setiap pagi itu saya tepat waktu untuk selalu ke tempat. Masya Allah sekali, semoga. Dan sudah bawa bekal. Oh, berarti ini bangunnya lebih pagi lagi nih, sahabat-sahabat. Jadi semoga bisa kita tanamkan di diri kita ya untuk mencontoh hal-hal positif yang Ibu Titi Umiati sudah bagikan ke kita semuanya. Baik sahabat literasi dan arsip, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, saya persilakan Ibu Umiati mungkin untuk menyampaikan closing statement-nya. Nah ini loh, anak muda sekarang itu selalu menonjol. Terima kasih ya. Oke, Mas Ibi, Mbak Nurul. Jadi kita sebagai perempuan, sebagai Kartini ya, kita harus bisa menjadi agen perubahan. Selalu berinovasi, mandiri, tangguh, percaya diri, berani mewujudkan impian serta cita-cita. Wah, luar biasa sekali ya. Sebetulnya ini tuntutan untuk perempuan itu banyak sekali ya Bu ya. Iya. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Titi begitu ya, perempuan itu sebagai agen perubahan selalu berinovasi, mandiri, tangguh, percaya diri, dan harus bisa mewujudkan impian serta cita-cita. Luar biasa sekali Ibu Titi. Ya, kita beri applause buat Bu Titi Umiati. Untuk penutup juga, ini saya ada pantun nih buat sahabat-sahabat semuanya. Bunga melati harum wangi. Cakep. Oh, cakep. Disimpan rapi di dalam peti. Semangat Kartini terus di hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya nanti. Dadah. Terima kasih.